Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama ya Arab. Nanti akan dipimpin oleh Ustadz Talkis. Hari ini kita akan mengi'rab surat Wal Ashr, kalau nggak salah surat ini Al-Ashr. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan untuk pembelajaran kita pada surah Al-Asri. Surah Al-Asr pada malam waktu Jogja ataupun pagi waktu Amerika insyaallah. Maka tidak lupa mengajak diri dan juga kita semua untuk memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan juga keadaan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, mohon maaf atas keterlambatan ini dan saya akan menampilkan untuk materi i'rabul Quran pada malam kali ini adalah surah Al-Asr, adalah tiga ayat. Ada 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf. Menghadapkan kipas angin. Ya. Ini adalah 3 ayat dari surah Al-Asr. Silakan kita baca satu per satu pada malam kali ini. Bapak Ibu boleh membuka Al-Qur'anul Karim, kemudian kita sambil mengi'rab, kemudian kita juga ikut menyimak dari apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Asr sendiri adalah urutan surah yang ke-103 dalam urutan mushaf Utsmani. 103. Jumlah ayatnya ada 3 ayat. Dan termasuk surah Makkiyah. Kalau kita hitung dalam Al-Quran, maka surah jumlah ayat yang paling sedikit adalah 3. Tidak ada ayat surah yang kemudian terdiri dari 3 ayat. 3 ayat adalah paling sedikit. Ada surah Al-Asr, kemudian ada surah Al-Kautsar, kemudian ada surah satu lagi. Yang Al-Kautsar adalah surah apa lagi Bapak Ibu? Yang jumlah 3 ayat. Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita akan membaca untuk i'rabnya di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Pada yang pertama ini wal asri. Wal asri wawu adalah wawul qasam. Wahia harfu jarrin. Jadi huruf qasam itu juga mengejarkan. Karena setelah huruf qasam
itu dia adalah isim dan isim dibaca kasroh. Dia bukan huruf jar, tapi mengejarkan. Mengejarkan adalah menjadikan harakat kasrah. Maaf, ketiap lagi. Mabniun ala sukuni. Maksudnya adalah kemudian mohon maaf. Mabniun alal fathi. Kenapa saya tulis sukun? Saya mohon maaf. Salah ketik. Alal fathi. Alal fathati. Alal fathi. Alal fathati. Al-wawu wawul qasami wa hiya harfu jarrin mabniun 'alal fathi. Al-asri ismun majrurun bi wawil qasami wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Wal jar wal majruru muta'alliqani bi fi'lin mahdzufin taqdiruhu uqsimu. Jadi wawu qasam ini, qasam adalah sumpah. Wawu sumpah ini kemudian dia itu menjadikan isim setelahnya dibaca kasroh. Ya. Maka al-asri adalah isim yang majrur karena dibaca kasroh setelah wawu qasam. Tanda kasroh, tanda jarnya adalah kasroh. Sedangkan jar wal majrur, jadi wawu dihukumi sebagai huruf yang mengejarkan, tapi dia bukan huruf jar. Dan isim yang dibaca kasrah ini adalah muta'alliqani, itu berkaitan dengan bifi'lin mahdzufin, dengan kata yang dibuang. Berarti sebelum membaca wal asri ada kata yang dibuang. Takdirnya apa? Kalau dimunculkan berbunyi uqsimu. Uqsimu, aku bersumpah. Jadi uqsimu. Uqsimu, saya bersumpah. Jadi ada kata yang dibuang sebelumnya. Dan ini terjadi pada awal surah yang bermakna dengan sumpah. Itu ada uqsimu, takdirnya, ditakdirkan. Sebagaimana wal asri ini. Allah bersumpah dengan al-asr. Al-asr ini, ibu bapak jamaah rahimakumullah, al-asr ini bisa bermakna waktu asar, ya kan? Kemudian juga bisa bermakna asar itu dibagus kayak orang yang memeras. Sehingga kalau perasan buah namanya asir, jus. Gitu karena perasan dari buah itu sendiri. Diperas, keluarlah airnya. Kenapa kemudian waktu disebut dengan al-asr, waktu asar, hidup kita itu kan singkat. Sebagaimana singkatnya waktu asar ke maghrib. Itu kan singkat. Dari asar ke maghrib itu waktunya singkat. Berbeda dengan dari isya ke subuh, yang waktunya adalah lama. Waktunya adalah lama. Nah inilah al-asr. Oleh karena itu orang ketika masuk pada waktu asar, biasanya mereka mempercepat kerjanya, memeras keringat agar apa? Pekerjaannya itu kemudian selesai dan sebelum masuk waktu malam itu sudah selesai kerjaannya. Maunya demikian. Jangan sampai masuk waktu malam kerjaannya belum selesai. Jadi membanting tulang kemudian berkeringat sehingga nanti kalau misalkan kita lihat karena sudah masuk asar kemudian mengejar selesainya pekerjaan, waktu untuk sholat asar jadi misalkan tertinggal, kemudian maghrib kemudian juga tidak tersiapkan dengan baik, bisa jadi juga tertinggal, kemudian dia masuk waktu isya baru selesai. Allah alam apakah sholat atau tidak. Artinya adalah karena sudah masuk waktu asar, orang fokus pada penyelesaian pekerjaannya, kewajiban seperti sholat itu menjadi tidak terlaksana dengan baik. Wal asri, demi masa dengan waktu. Ya. Wal asri ini juga dimaksud dengan, kalau diartikan dengan waktu adalah kembali pada waktu hidup kita masing-masing. Artinya setiap kita yang memiliki batas hidup sesuai dengan ketentuan Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Allah tidak meminta pertanggungjawaban kepada kita terhadap peristiwa yang terjadi sebelum kita lahir dan terhadap peristiwa yang terjadi setelah kita wafat. Itu kita tidak diminta pertanggungjawaban. Kita hanya diminta pertanggungjawaban dengan waktu saat kita sudah menjadi orang yang mukallaf, menjadi orang yang balik. Itulah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wal asri. Oleh karena itu surat ini merupakan surat yang pendek tetapi kandungannya begitu sangat padat. Iya. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau misalkan Allah hanya menurunkan satu surah ini saja, itu sudah cukup jadikan orang itu baik. Jika seandainya
Kenapa? Karena memang kandungannya yang sangat luar biasa, yang padat itu. Wal asri, demi masa. Jadi Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Inna harfu taukid. Harfu taukidin wa nasbin. Dia huruf taukid penguat, memberi makna penguat sesungguhnya. Wa nasbin, dia itu bisa menasobkan. Ya, karena kan menasobkan isim setelahnya menjadi ismu inna dibaca nasab. Ya kan dari amil nasih itu, amil nasih. Maka inna harfu taukidin wa nasbin mabniun alal fathi. Dia mabni dengan harakat fathah. Al insana ismu inna. Ingat, isim inna itu kan dibaca nasab. Mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu. Dia di fathah. Insana. Kalau berarti ada isim inna, berarti kita harus nyari nanti khobarnya. Jadi diingat, kita ingat. Berarti ada isim, berarti nanti ada khobarnya. Insana ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Lafi dari dua kata. La dan juga fi. Jadi lafi. La harfu la alamu litaukidi. Lam litakidi takid. Mabniun alal fathi. Fi harfu jarrin mabniun ala sukuni. Fi lafi itu mabniun ala sukuni. Khusrin ismun majrurun bi fi. Isim yang dibaca majrur dikarenakan ada fi, la fi dari khusrin. Wa alamatu jarrihi tanwinul kasri. Tanda jarnya adalah tanwin kasrah. Ya, ini kasrah khusrin, rin itu khusrin. Wa shibhul jumlati minal jari wal majruri la fi khusrin. Jadi syibul jumlati kan dari fi khusrin, tapi kita mengambil la fi khusrin, ya. Fi mahalli raf'in khobaru inna. Nah, di sini kita ketemu khobarnya. Pasangnya isim inna adalah khobar, isim inna adalah khobar inna. Sudah lengkap berarti. Wa jumlatul ismiyah, wa jumlatu inna wasmiha, wa khobariha jumlatu jawabil qasam. Jadi kata innal insana lafi khusrin, jumlah inna wasmiha, jadi boleh jumlatu inna wasmuha wa khobaruha, ini menjadi jumlatu jawabil qasam. Jadi jawab dari sumpahnya. Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu. Apa? Ada apa dengan waktu? Allah mau menyampaikan sesuatu yang penting setelah sumpah itu, yaitu innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Di sini ada kata-kata al-insana menggunakan alif lam. Bapak Ibu masih ingat isim nakirah? Iya, isim nakirah lawannya adalah isim ma'rifat. Kalau al-insana ini adalah isim ma'rifat, ada alif lam, berarti sudah jelas. Siapa yang dimaksud dengan insan ini? Kemudian ulama mufasir ada yang menyebutkan bahwa al-insan yang disebutkan di sini adalah mereka yang sudah balik. Orang-orang yang sudah balik itulah kemudian ingat ya, lafi khusrin, benar-benar dalam keadaan rugi. Karena orang yang sudah balik itu mendapat kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kewajiban untuk siam Ramadan, kewajiban menunaikan zakat ketika sudah mencapai nisab dan haul, kewajiban ini dan itu. Kemudian juga ada larangan yang harus dijauhi. Berbeda dengan anak yang belum balik. Anak belum balik kalau dia tidak sholat 5 waktu, nggak berdosa karena dia belum balik. Tapi kalau sudah balik, nanti mendapat kewajiban untuk sholat 5 waktu. Anak belum balik, kemudian di bulan Ramadan nggak berpuasa, nggak dosa. Dia belum balik. Kalau dia ikut puasa, bagus juga. Itu juga bagus yang demikian itu. Nah, al-insan adalah manusia yang sudah balik. Lafi tadi kita sebutkan sebagai lamnya dalam takkid, penguat. Ada inna, kemudian ada lam. Betapa kuatnya kalimat ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada yang selamat. Semuanya akan rugi. Semuanya akan rugi. Pada ayat kedua ini ya, pada ayat kedua ini. Karena dalam taukid ada inna, taukid juga, penguat juga. Khusrin, kemudian Allah ungkapkan dalam bentuk isim nakirah.
bukan al-khusri. Kalau al-khusri menggunakan alif lam, berarti kan kerugiannya cuma satu jenis. Al-khusri, satu jenis saja kerugiannya. Tapi kalau khusrin, kerugiannya adalah multidimensi, dari berbagai aspek dan juga sisi kerugiannya itu akan menimpa pada diri al-insan manusia ini. Ini karena Allah menggunakan isim nakirah. Berbeda misalkan di luar Al-Quran adalah innal insana lafi al-khusri, berarti hanya satu kerugian saja. Apa itu nanti? Dia dari sisi tafsirnya. Lafi al-khusri. Tapi sini Allah mengungkapkan dengan isim nakirah. Lafi khusrin, berarti kerugian multidimensi dari berbagai aspek, dari berbagai sisi juga. Nah ini innal insana lafi khusrin. Jadi di generalisir semua manusia itu akan rugi. Kemudian kita lihat pada ayat yang ketiga, illa kecuali. Nah, kecuali ini, istisna ini, pengucapan ini kemudian membuka peluang siapa yang tidak rugi di antara mereka yang rugi. Mereka yang kebanyakan rugi, siapa mereka yang tidak rugi. Nah, ada illa. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman tidak rugi. Wa amilus solihat, dan yang beriman tadi itu mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan yang beriman lagi beramal soleh tadi itu saling berwasiat, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan mereka yang beriman lagi beramal soleh, lagi saling menasihati dalam kebenaran, mereka ini juga menasihati dalam kesabaran. Sehingga ada empat kriteria. Yang empat kriteria ini, empat elemen ini harus ada dalam diri seorang individu. Kalau ingin selamat, wah saya beriman sajalah, nggak mau beramal soleh, tidak mau menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran, akan terancam. Selamat dari satu hal, tapi dia terancam dari tiga hal yang lainnya. Jadi empat-empatnya ini harus ada. Mungkin tidak ada orang yang beriman, tapi dia tidak beramal soleh dan tidak melakukan tiga hal setelahnya. Kalau misalkan kita kasih warna alladzina amanu itu satu faktor. Kemudian amal salihat, faktor yang lain ada. Kemudian watawassaw bil haqq, ini juga adalah faktor yang ketiga. Kemudian watawassaw bis sabr, ini adalah faktor yang keempat. Jadi keempat-empatnya memang harus ada. Orang kemudian menjadi orang yang beriman. Beriman saja, tapi tidak peduli dengan amal soleh. Yang penting beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada rukun-rukun iman, tapi dia tidak melaksanakan sholat, gitu. Apakah dia tidak mau berakhlak yang baik, ya akan diancam. Misalkan atadruna manil muflis, dalam hadis Rasul SAW. Muflis itu orang yang rugi adalah, kata Rasul SAW, adalah rajulun ya'ti min ummati yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wazakatin. Dia orang ini adalah orang yang kemudian datang dari umat Nabi Muhammad SAW di hari akhir nanti dengan pahala sholat, puasa, dan zakat. Ternyata dia ahli ibadah. Kenapa kemudian dikatakan sebagai orang yang bangkrut, orang yang rugi? Qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa akala mal hadza wa daraba hadza. Ternyata orang itu adalah orang yang tidak menjaga akhlaknya, tidak beramal soleh. Dia menyakiti, mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kemudian membunuh orang lain, kemudian sampai menzalimi orang lain. Itu ternyata perilaku yang mengancam pelakunya dengan neraka. Karena dia tidak memperhatikan amal soleh. Yang penting hanya beriman, enggak. Maka kalau kita lihat penjelasan daripada Mufassir adalah empat-empatnya ini harus ada di dalam diri kita. Dalam satu individu, beriman iya. Wa amilus solihat, beramal soleh iya. Wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran iya. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran iya. Jadi memang harus itu. Harus ada pada diri kita. Kita saling menasihati dalam kebenaran. Artinya apa sih maksud dari al-haq itu? Maksud daripada al-haq adalah kebenaran yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Maka kalau kita menasihati seseorang,
nasihatlah dengan Al-Quran. Sebutkan ayatnya. Kita nasihati dia dengan dari hadis. Sebutkan hadisnya. Kita nasihati dia dengan pendapat dari sahabat atau perilaku dari amalan daripada sahabat. Tunjukkan. Kalau kita sudah menasihati dengan yang tersebut di atas tadi, Al-Quran, hadis, sahabat dan sebagainya, ya kita sudah melakukan apa yang disebutkan dalam ayat ketiga surah Al-Asr ini untuk menjadi orang yang selamat dari khusrin, dari kerugian itu. Kalau kita misalkan dinasihati oleh seseorang, ya kita berterima kasih. Kita berterima kasih masih ada yang menasihati kita di saat kita masih bisa menerima nasihat itu. Ya kan? Wa tawassaw bis sabr, as-sabru, saling menasihati dalam kesabaran. Bukankah as-sabru itu kemudian bermakna mencegah, al-habsu, menahan, cegah, menahan diri, menahan hati, menahan lisan, menahan anggota badan untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika misalkan ada musibah, ada ujian yang menimpa, tetap sabar. Jangan sampai kemudian sudah mendapat musibah, masih melakukan kemaksiatan. Tidak bersabar, menyalahkan sana, menyalahkan sini, dan luar biasa. Maka 4 hal ini yang sudah kita ketahui, menjaga keimanan, kemudian terus beramal soleh, tidak henti-hentinya memberi nasihat kepada diri dan juga keluarga dan orang lain dengan kebenaran dan juga kesabaran. Mari kita lihat lihat tafsirnya, i'rabnya. Ini ayat ketiga yang panjang. Berarti nanti kalau dapat ayat pertama ya cuman ini saja. Nah, nanti kita serahkan sama Pak Agus gimana nanti bagian-baginya. Taib. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Illa adatu istisna'in mabniyatun 'ala sukuni. Mabniyatun 'ala sukuni. Adatul istisna yaitu perangkat huruf pengecualian, illa, kecuali. Misalkan kalau kita mengatakan tidak ada yang hadir di kelas kecuali si Khalid. Nah, si Khalid. Berarti pengecualian. Kecuali Khalid yang datang. Illa adatu istisna'i. Adatul istisna'i. Adat istisna'in. Kalau kita ini istisna'in. Mabniyatun 'ala sukuni. Alladzina ismun mausulun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin mustasna. Ini istilah yang baru di era Al-Quran, mustasna. Kalau adatu istisna ini adalah huruf pengecualian, kalau mustasna yang dikecualikan. Semua orang akan rugi kecuali orang-orang yang ini. Itu namanya adalah pengecualian, mustasna yang dikecualikan. Amanu fi'lu madin mabniun 'ala dhammi. Amanu mabniun 'ala dhammi. Litisalihi biwawil jama'ati. Jadi mabni 'ala dhamm, dhamma ini pada huruf nunnya ini. Nu ama nu. Nunnya di dhammah, maka mabni 'ala dhamm. Litisalihi biwawil jama'ah karena dia bersambung dengan wawu jamaah. Amanu wawu jamaah ini. Wawul jama'ati dan wawu jamaah ini adalah dhamirun muttasilun. Dia dhamir kata ganti yang nyambung, bergandeng dengan fiilnya. Mabniun 'ala sukuni. Karena disukun fi mahalli raf'in fa'il, menempati tempat rafa sebagai fa'il, sebagai pelaku. Amanu fi'il madhi, kemudian wawul jamaah itu adalah fa'il. Berarti ini adalah jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Wal jumlatul fi'liyatu la mahalla laha minal i'rabi silatul mausul. Jadi jumlah fi'liyah amanu ini la mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki tempat khusus dalam i'rab karena dia sebagai silatul mausul. Silatul mausul adalah jumlah atau kalimat yang terletak setelah isim mausul, disebut dengan silatul mausul. Kadang kita tulis la mahalla laha, kadang juga tidak. Tapi yang kalau silatul mausul selalu kita tulis insyaallah. Wa amilu ada wa dengan amilu, kemudian ada wawunya di sini. Ada banyak di sini, ada banyak. Wa harfu adfin, wawun wa amilu wa harfu adfin mabniun 'alal fathi karena dia di fathah. Amilu fi'lun madin mabniun 'alad dhammi litisalhi biwawil jamaah, sama seperti yang di atas.
Wawul jamaah wa wawul jamaati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ada fi'il madhi, ada fa'il. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Ya, ada fi'il, ada fa'il itu sudah lengkap. As-salihati. Maf'ulun bihi. Ya, ada fi'il, fa'il, kemudian di sini ada maf'ulun bihi, objek. Mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu. Jadi objek itu atau maf'ul bih i'rabnya adalah nasab. Tanda nasabnya adalah kasrah ini. Kenapa? Li'annahu jam'u muannatsin salimin. Jadi jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim kan salihati tanda nasabnya dengan kasrah. Kalau tanda rafa'nya dengan dhamma as-salihatu. Kalau tanda jarnya dengan kasrah as-salihati juga. Dari sini i'rabnya adalah nasab, tandanya dengan kasrah. Wa tawasaw, ada wawu, tawasaw dengan wawu jamaah. Al wawu harfu adfin mabniun 'alal fathi. Tawasaw fi'lun madin mabniun 'alad dhammi al muqaddarati. Ini al muqaddari 'alal alifi. Al maksurati al makhdhufati. Maksudnya ini adalah tawasaw wa tawasaw. Jadi di sini setelah huruf shad itu ada alif yang kemudian disitulah di atas itulah kemudian di dhammah. Mabniun 'ala dhammi al muqaddari. Disembunyikan, alifnya disembunyikan karena dia adalah alif maksurah. Ada alif maksurah, ada alif mamdudah. Alif maksurah itu boleh disebut dengan alif bengkong. Di sini disembunyikan. Mahdhufah itu disembunyikan, dihapus. Karena apa? Karena dia bergandeng dengan wawul jamaah. Wa wawul jamaati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi wawu jamaah ini tawasaw, wawu yang disukun, ini adalah wawul jamaah. Dan dhamir yang bersambung dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahalli raf'in, di tempat yang harusnya dibaca rafa sebagai fa'ilun fa'il. Ada fi'il, kemudian ada fa'il. Sudah cocok. Wa tawasaw. Bil haqqi ba harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Al haqqi ismun majrurun bi al ba'i wa alamatu jarrihi al kasratu. Al haqqi itu adalah isim yang dibaca majrur karena huruf ba dan tanda jarnya adalah kasr al haqqi. Kemudian terakhir adalah watawasaw, sama dengan yang di atas. Wawunya harfu adfin mabniun 'alal fathi. Tawasaw fi'lun madin mabniun 'alad dhammi al muqaddari. Bacanya sama dengan di atas. 'Alal alifi al maqsurati al mahdhufati. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ba al ba'u harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Ya. As-sabri ismun majrurun bi al ba' wa alamatu jarrihi al kasratu. Tanda jarnya adalah kasrah. Dapatin ini. Oke, nah sini. Inilah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah i'rab untuk surah Al-Asr. Untuk surah Al-Asr ada 3 ayat. Ayat yang ketiga itu adalah termasuk ayat yang panjang di antara 3 ini. Nah, kembali kepada Pak Agus. Silakan Pak Agus untuk bisa dipandu membagi siapa membaca ayat yang keberapa. Silakan Pak Agus. Oke, jazakallahu khair Ustaz Tokes atas ilmunya. Jadi kita latihan satu-satu ya insyaallah. Jadi ada 3 ayat ya Ustaz ya. 3 ayat Pak Gus. 3 ayat. Jadi saya lihat daftar yang ada di saya. Ada Mbak Oriza, Mbak Eno, Mbak Seno,
Mbak Berlian. Siapa lagi? Bu Oriza, Bu Eno, Mbak Seno, sama Berlian, Mbak Berlian, sama saya ya. Nggak ada lagi kan ya? enggak, 5 sama Pak Agus. Pak Arif nggak ikut? Boten, ini Ustaz Taufik kata saya. Oh, Ustaz Taufik. Jadi dimulai dari ini aja lah sesuai daftar yang ada di saya. Mbak Oriza itu ayat 1, Mbak Eno ayat kedua, Mbak Seno ayat ketiga. Nanti balik lagi ke saya ayat 1 dan seterusnya. Silakan. Ayat 1 pendek. Mas Agus, enak banget ya. Iya, cuma 1-2 kata aja itu. Nanti dapat kita putar aja insya Allah. Oke, baik. Saya mulai ya ke nomor 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asr. Al wau qasam. Bahia harfu jarin mabniun alal fathi. Al asr ismun majrurun biwawi al qasam wa alamatun jarihi al kasroti wa jaril wal majrur muta'al likoni bi fi'lin apa tuh Pak Ustadz? Mahdufin Suaranya Bu Oriza di takdiruhu. tempat saya hilang. Iya Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Katanya hilang suaranya. Kayaknya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mungkin di apa namanya, di komputernya Ustadz mungkin ada masalah. Lanjut Pak Ustadz. Oh, Suara hilang, Pak Ustadz malah nggak kedengeran. malah nggak ada. Saya juga. Iya. Iya. Tadi itu mahdzufun ya, mahdzufun di Ya. Menghilang. Kejam-jam balik lagi. Pantesan kok nggak ada suaranya, ternyata hilang saya. Lanjut ya Pak Agus, tadi dia sudah selesai. Oke. Kemudian Mbak Eno. Ya. Ayat Ya. kedua. Iya. Sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu Ustadz nih. Boleh, Pak. Biar jelas ya. Yang lam itu tadi ya, lafi ini kan karena ada di ayat ini. Lafi. Di situ kan disebutnya lam takkid. Apa bedanya dengan lam taukid? Ustadz? Sama Pak. Sama Takkid ya. penguat. Taukid itu sama. Jadi dua kata itu sama. Taukid. Jadi bisa juga kita katakan lam taukid kan? Boleh. Lam Boleh. taukid. Sekedar ini aja, biar yakin aja. Silakan Insyaallah. Mbak Ena. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lafi khusr. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun ala fathi. Al insana ismu ana ya atau ismu in? Inna. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathati. Al-fathatu. Al-fathatu. Lafi lam taukidi mabniun alal fathi. Fi harfu jarin mabniun ala sukuni. Husrin ismun majrurun bi fi wa alamatu jarihi tanwinin ya. Tanwinul kasri. Oh ya, tanwinul kasri wasibhul jumlatu
min Masih minal jumlati minal jari wal majruri lafi husrin fi mahali rof'in khobar inna khobar anna Betul. ya inna, kabar wa inna. jumlatu Inna. anna wasmuhu inna ya Inna. wal jumlat inna wa jumlatu inna Wasmiha Bu enak ini. Wasmiha wa khobariha. ya Ah, wasmiha wa khobariha jumlatu Jawabil qasam. jawabil qasam. Alhamdulillah. Deh. Terima kasih Bu Oke. enak. Ini yang paling panjang nih. Saya Gimana no. ngambilnya? Bantuin ya Pak Ustadz kalau mulut saya belibet. Sampai ribet lah. Kalau saya Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illa adatu istisna'in mabniyatun 'ala sukun. Alladzina ismun mausulun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin mustathna. Amanu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi litisalihi ya Ustaz ya. betul. Biwawil jama'ati wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'ihi fa'ilun wal jumlatul fi'liyatu la mahallilaha minal i'rab. La mahalla laha. La mahallalaha minal i'rabi silatul mausuliyah. Betul. Oke. Wa amilu alwawu harfu atfin mabniun 'alal fathi. Amilu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi litisalihi biwawil jama'ati. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. As-salihati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrati ya Ustaz ya. Al-kasratu. Al-kasratu, oke. Li'annahu jam'un ya. Mu'annatsin salimi. Watawasaw al-wawu harfun adfin mabniun 'alal fathi. Tawasaw fi'lun madin mabniun 'ala dhammi Muqaddari. Oke, al-muqaddari 'alal alifi Maqsurati. Al-maqsurati mahzufati. Betul. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Bil haqqi al-ba'u harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Al-haqqi ismun majrurun bil ba' wa alamatu jarrihil al-kasrati.
Al-kasratu. Al-kasratu, oke. Wa tawasaw. Al-wawu harfun adfin mabniun alal fathi. Tawasaw fi'lun madin mabniun ala dhammi al-muqaddari alal alifi al-maqsurati al-mahzufati. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Bisabri al-ba'u harfun jarrin mabniun alal kasri. As-sabri ismun majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi al-kasratu. Alhamdulillah. Enggak begitu. Oke. Anwar. Iya, nggak ngelibet. Alhamdulillah. Saya ya. Ayat Iya. pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'ashr. So wal 'asri al wawu wawul qasami wa hiya harfu jar mabniun 'alal fathi. Al 'asri ismun majrurun biwawul qasam wa alamatu jarrihi al kasratu wal jar wal majruru muta'alliqani bi fi'lin mahdhufun taqdiruhu uqsimu. Mahdhufin taqdiruhu la uqsimu or uqsimu. Alhamdulillah. Ayat kedua masih ada lagi. Afwan Ustaz, tadi saya lupa yang itu muta'alliqani itu artinya apa ya Ustaz? Berkaitan, bersambung, berhubungan. Jadi kata wawu dan al-asri ini dia berkaitan dengan kata uqsimu yang dibuang. Muta'alliqani, berkaitan. Oh, ada yang disembunyikan kata uqsimu itu ya Ustaz? Ya ini uqsimu ini yang disembunyikan, yang dibuang dia. Baik, Ustaz. Oke. Mbak Oriza sekarang yang kedua. Muter. Bu Aliza sudah tadi. Bu Lian sudah. Oh, Mbak Berlian ya. Oh, Mbak Berlian ya. Nggak kelihatan tadi. Karena nanti kayak Bu Oriza. Saya nomor yang ilalazina ya. Sorry. Ayat kedua. Ayat kedua. Oh, innal insana lafi khusr. Yes. Betul. Bismillah. Innal insana lafi khusr. Inna harfu taukid wa nasbi mabniyun ala fathai. Al-insana ism inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. La fi la alamiyah al-alamu lil-tawqid mabniyun ala fathi fi harfu jarrin mabniyun ala sukuni. Khusrin ismu majrur bi fi wa alamatu jarrihi tanwin al-kasr ya Ustaz ya. Wasabatu Ustaz wasabi Shibhul jumlati. Oh, I'm sorry. Wasiful jumlatu min jarin wal majrurun. La fi khusrin fi mahalli raf'i khabar inna. Wa jumlatu inna wal apa Ustaz? Wa ismiha wal ismiha wa khabar wa jumlatu
apa dia? Jawaban. Jumlah jawab al-qasam. Is that right? Al-qasam. Ya, betul Ustaz gitu. Jumlatuh jawab al-qasam. Alhamdulillah. Makasih Bu Lian. Ayat ketiga. Ketiga, balik lagi ke Mbak Tori saja kalau mau latihan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illa adatun istisnain mabniyatun ala sukuni. Alladzina ismun mausulun mabniun ala fathi fi mahalli nasbi mustasna. Amanu fi'lun madhi mabniun ala dhammi litisalihi biwawi jama'atu wawu jama'ah domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali rofi fa'il wa jumlatul fi'liyatu la mahala laha min i'robi apa tuh Pak Ustaz? Silatul mausuli. Silatul mausuli. Wa amilu al-wawu harfu atofin mabniun alal fathi. Amilu fi'lun madhi mabniun alal dhammi litisalihi biwawi jam'ati wa wawu jama'ah domirun wa wawu jama'ah domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali rofi fa'il. Solihat maf'ulun bih mansubin wa alamatu nasbihi ala kasroti. Gimana Pak Ustaz? Mansubun maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi nasbihi Pak Ustaz? Betul? Wa alamatun nasbihi al kasroti li anahu jama mu'anats salim. Al wawu harfun atofin mabniun alal fathi tawassaw. Oh iya lupa. Wa tawassaw al wawu harfu atofin mabniun alal fathi. Wa tawassaw fi'lun madhi mabniun alal dhamir muqaddari alal alfi maksuroti apa Pak Ustaz? Betul, maksurati. Maksuroti al-mahdufihi ya Pak Ustaz? Fati. Mahzufati. Wal mahdufahi wawawu jam'atun domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali rofi fa'il. Bil haqqi al-ba'u harfu jari mabniun ala sukun ala kasri al-haqqi ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarihil kasroti. Wa tawassaw al-wawu harfu atofi mabniun alal fathi. Tawassaw fi'lun madhi mabniun alal dhammi muqaddari Pak Ustaz? Betul, muqaddari alal alfi kok lupa terus ini nih Pak Ustaz. Al-maksurotil mahdufati. al-mahdufati
al maksurati al fahdu wa fati wa wawu jamaah domirun muttasilun mabniun ala sukuni di mahali rofi fa'il bis sabr al ba'u harfu jarin mabniun ala kasri as-sabri ismun majrurun di bilba'i wa alamatu jarrihil kasroti. Alhamdulillah. Ada teman lagi Pak Agus yang belum? Sudah semua. Sudah semua, Ustaz. Alhamdulillah. Saya nggak bisa pasang background ya Pak, virtual background. Malah kayak gini nih jadi Pak Agus. Iya, kayaknya Zoom-nya lagi ada kuncinya, Pak masalah. Ustadz. Kayaknya Zoom-nya lagi ada masalah Zoom-nya. Tempat Pak Agus juga. terang. Ya. Background saya juga berkabur-kabur. Nggak ada kaitannya dengan Taliban tuh ini Pak Agus. Belum. Ya. Terima kasih Pak Agus. Jadi kita tutup atau mau di tafsirnya udah tadi Ustaz ya? Kalian tadi sepertinya. Itu tadi. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai mengi'rab surat Al-Asr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ya terhadap ilmu ini dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita bahwa supaya kita tidak rugi itu tadi ada 4 hal yang harus kita lakukan: beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Marilah kita sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Maaf lahir batin. Assalamualaikum. Sama-sama, Mahir Batin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.